Salam semuanya. Apa kabarnya? Coba lemparkan senyum satu dengan yang lain, kiri kananmu, menunjukkan ada sukacita dalam setiap hati kita. Haleluya. Kita patut bersyukur saudara kekasih, sepanjang minggu ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menyertai kita. Ada amin? Amin. Ya, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu pada saat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang begitu setia, yang selalu melawat dan memelihara kami. Sampai pada saat hari ini, detik ini kami boleh ada, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal, yang selalu melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Setiap kami yang hadir pada saat hari ini, kami berikan hati kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berikan pujian, pengagungan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu, membuka jalan dalam setiap hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau. Engkau yang lebih tahu cara
kesiapan kita untuk memuji Tuhan terpancar dari wajahnya. Seberapa jauh kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kelihatan dari wajahnya. Amin. Ya, mari katakan saudara kekasih, kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Anak muda, mari tunjukkan semangatmu. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. katakan aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Haleluya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari katakan lebih sungguh lagi kasih setiamu. Nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah yang baik, anugerahmu Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang sanggup, Sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. sangat besar bagiku. Oh, sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. aku Haleluya. dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Semuanya. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau diberkati? Amin. Iya, pasti mau semuanya. Kembali kita angkat pujian. Bukti karyamu nyata. Haleluya.
Kami persilakan duduk. Mari saudara kasih, sebelumnya kita akan pujian penyembahan kita. Bahwasanya Tuhan tak selalu menjawab doa kita. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan kembali tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku melihat Dia jadikan. Makasih Bapa dalam sorga, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli, dan Engkau yang paling tahu apa yang terbaik buat masing-masing setiap kami di tempat ini Bapa. Oleh sebab itu kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau terus percayakan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu juga, dan kami mau pertaruhkan semuanya yang ada dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Kalau hari ini kami bisa bersorak-sorai, kami bisa mengagungkan Raja di atas segalanya. Kalau hari ini kami bisa menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang Maha Kasih itu. Kami syukuri Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman. Bapa dalam sorga, berkati setiap hati Bapa. Biarlah kami semua belajar untuk merendahkan hati kami, membuka hati kami, sehingga benih kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama
benar-benar akan tetap tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman itu yang akan menuntun kami, membimbing kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami Bapa, sehingga kami bisa tetap kuat dan mampu menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dan diberkatilah setiap hati yang sudah dipersiapkan untuk kebenaran firman-Mu, dan mereka akan membawa berkas-berkasnya dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama semua kita katakan amin. Shalom. Yuk kita buka Alkitab kita di 2 Tawarik 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sebelum kita baca begini, seberapa banyak di antara kita yang suka nonton? Yang suka nonton film? Oh, hanya sedikit ya. Yang lain suka tidur semuanya kan? Yang jelas saya adalah salah satu orang yang suka nonton film. Apalagi kalau film itu film perang. Saya sangat suka yang namanya film perang. Apalagi kalau senjatanya canggih-canggih, senjatanya luar biasa, modern semua. Dan waktu saya masih anak muda, saya sering nonton bioskop. Dan hampir semua bioskop yang ada di kota Medan tahu saya semua. Sampai ke Pulau Brayan sana pun saya datangi untuk nonton. Tapi yang paling sering saya nonton di Medan Plaza. Tapi sayang Medan Plaza udah diruntuhkan. Saya sering nonton sampai jauh larut malam. Apalagi kalau baru keluar film Rambo. Tahu film Rambo? Apalagi anak mudanya Chuck Norris atau Cik Norris, saya kurang paham menyebut namanya. Kalau seumuran saya atau di atas saya ngerti itu. Chuck Norris ya, dia suka bawa film perang. Tapi saya jauh lebih suka nonton film perang zaman dahulu. Kenapa? Prajuritnya, apalagi kalau nengok prajuritnya berbaris banyak begitu, luar biasa. Dan banyak yang jago-jago bela diri. Dan sering mempertontonkan keahlian seni bela diri yang luar biasa. Film perang saya suka. Asal jangan perang mulut, gak suka saya. Film yang banyak bicara terus gitu, saya gak suka. Dan di dalam film perang tersebut selalu sering menampilkan taktik perang yang luar biasa. Dan setiap orang yang jadi anak mudanya selalu punya sebuah keahlian khusus. Dan bisa mengalahkan banyak musuh dengan keahliannya sendiri. Dan hampir semua film perang saya tonton. Dan ternyata waktu saya baca di Alkitab ini, ternyata ada juga sebuah kisah tentang perang. Dan kisah tentang perang ini menarik hati saya. Ketika saya baca di 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini tadi, dan mungkin banyak di antara kita yang sudah baca ayat ini. Firman Tuhan katakan seperti ini, ayat 1 sampai ayat 3 berkata seperti ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Berarti ada 3 kerajaan yang sedang
mengepung Yosafat. Yosafat ini adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Kerajaannya nggak begitu besar, hanya kerajaan kecil yang biasa saja. Dan waktu itu dia sedang dikepung dan mau berperang dengan 3 kerajaan yang sedang ada di sana. Dan ayat kedua bilang seperti ini. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yaitu En-Gedi. Ayat ketiga berkata, Yosafat menjadi, yuk baca sama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Udah dikepung ini kerajaan Yehuda. Ada 3 kerajaan pasukan besar yang ingin berperang melawan dia. Dan udah saya sampaikan tadi, kerajaan Yehuda itu hanya kerajaan biasa yang nggak besar. Dan ayat yang ketiga bilang, waktu Yosafat dengar kabar itu, lantas dia menjadi takut. Manusiawi lah kalau si Raja Yosafat menjadi takut karena diserang oleh 3 kerajaan besar. Kalau satu aja mungkin ya nggak takut lah. Tapi ini 3. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang diperhadapkan dengan satu masalah aja mungkin ya nggak takut lah. Tapi bagaimana waktu kita diperhadapkan dengan 3 masalah besar sekaligus di dalam kehidupan kita? Tanya dulu sebelahnya, takut enggak kau bilang? Jadi waktu Yosafat itu dalam keadaan takut, tertekan. Pertanyaan saya, apa yang dilakukannya? Halo, apa yang dilakukannya? Kalau Anda di posisi itu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Hah? Kalau Anda yang jadi Raja Yosafat, kira-kira apa yang Anda lakukan? Sedang berada dalam tekanan, sedang berada dalam ketakutan. Ternyata Raja Yosafat nggak berusaha mencari bantuan dari orang lain. Dia nggak berusaha mencari bantuan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Atau mungkin dia persiapkan diri, rute untuk melarikan diri. Enggak. Ternyata Alkitab mencatat Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Ini yang saya bilang keren. Waktu ada ketakutan, waktu ada persoalan, waktu banyak masalah, dia bukan cari manusia, tapi dia cari Tuhan. Ini baru namanya orang yang keren. Dan saya bilang, itu waktu dia dikepung, itu berarti masalah sedang ada di dalam kehidupannya. Dan ini masalahnya bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Pertaruhan nyawa, hidup atau mati. Alkitab nggak mencatat. Lalu Yosafat menyuruh, kumpulkan semua pasukannya, cari semua senjata-senjata, dan suruh baris semua orang-orang Israel, suruh semua wajib militer. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Alkitab juga nggak mencatat. Lalu Raja Yosafat menyuruh, hitung semua pasukan, berapa banyak pasukan yang kita miliki, berapa banyak kekuatan yang kita punya. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Atau Alkitab juga nggak mencatat, Yosafat lalu mempersiapkan strategi perang, dipanggilnya orang-orang ahli perang, disewanya orang-orang yang ahli dalam peperangan, yang jago bertempur. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Tapi justru Alkitab mencatat, Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Saya juga mau bilang hal yang sama.
Dalam hidup ini selalu ada persoalan dan masalah yang selalu kita hadapi. Mungkin 1, 2, 3 atau mungkin banyak. Dan saya mau bilang, di balik setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita harus segera mengambil sebuah keputusan. Pertanyaannya sekarang, keputusan seperti apakah yang kita pilih? Kita cari Tuhan atau kita cari manusia? Tapi siang hari ini kita mau belajar dari Raja Yosafat. Ia memilih untuk mencari Tuhan. Sudahkah Anda dan saya melakukan hal ini? Waktu keadaan kita terhimpit, waktu kita tertekan, waktu kita banyak persoalan, siapa yang kita cari? Kita mencari manusia atau kita cari Tuhan? Dan saya mau bilang seperti ini, yang paling tahu hidup kita ini adalah pembuat kehidupan itu sendiri. Siapa? Tuhan. Jadi waktu Anda dan saya punya masalah, siapa yang bisa memberi jalan keluar? Ya pembuatnya. Siapa itu? Tuhan. Makanya saya juga mau bilang hal yang sama. Waktu Anda dan saya mengalami persoalan, cari Tuhan. Karena dialah yang menciptakan Anda dan saya. Dan dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Mobil kalau rusak, kemana kita bawa? HP kalau rusak, kemana kita bawa? Semana kalau mobil rusak, kita bawa ke konter HP. Atau sebaliknya, HP rusak, kita bawa ke bengkel. Waktu kita gelisah, takut, khawatir, itu berarti hati kita sedang terganggu. Waktu hati kita terganggu, pikiran kita terganggu, kalau dibawa ke tempat yang gak tepat, gak akan pernah beres. Kalau kita bawa ke tempat yang gak tepat, masalah-masalah kita pun gak akan pernah beres-beres. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ambil keputusan yang tepat. Apa itu? Cari Tuhan. Amin. Amin. Karena seringkali apa yang kita mau itu suka kali salah. Dan kita sering mendesak agar Tuhan jawab doaku sekarang, tolong aku sekarang. Paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada diri kita sekarang. Tapi cari Tuhan gak pernah mau. Dan saya mau bilang, tanpa kita pernah mencari Tuhan dalam hidup kita, tidak akan pernah terjadi pemulihan apapun di dalam diri kita. Pertanyaan saya, rindukah Anda untuk dipulihkan? Rindukah Anda untuk dipulihkan dan mengalami kemenangan? Cari Tuhan. Kalau mungkin selama ini Anda mencari yang lain, saya mau bilang dari mimbar ini, cari Tuhan. Kalau mungkin selama ini Anda mencari manusia, mulailah untuk mengambil sebuah keputusan, cari Tuhan. Kalau aku tanya sama Tuhan, kalau tanya sama Yesus, mau gak kau Yesus memulihkan hidupku? Apa jawabannya kira-kira? Tuhan pasti mau memulihkan setiap kehidupan kita. Cuman carilah aku, katanya. Yuk cari Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Pemulihan apa yang saudara rindukan? Pemulihan ekonomi kah, keluarga kah, keuangan kah, pemulihan gereja kah, pelayanan kah? Cari Tuhan. Siapa sih di ruangan ini yang gak rindu supaya hidupnya dipulihkan? Semua kita rindu supaya dipulihkan. Tapi sayangnya kita selalu maunya sekarang lah, maunya siang inilah, maunya hari inilah. Tapi ibadah malas-malasan, ibadah ogah-ogahan,
nggak serius cari Tuhan, kalau itu yang kita lakukan nggak akan pernah dipulihkan kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Amin. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang taunya hanya duduk minta sesuatu sama Tuhan, sudah minta nggak mau kerja tanpa melakukan apa-apa. Saya mau bilang gini, bagian Tuhan pasti dia kerjakan, tapi kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Amin. Apa bagian kita? Cari Tuhan. Rindukah Anda supaya hidupmu dipulihkan? Cari Tuhan. Jangan hanya hebat di hari Minggu. Jangan hanya hebat di waktu kebaktian. Bagus sih, itu bagus sih. Tapi yang paling penting, bagaimana hari-hari hidup kita jalani. Yang paling penting bagaimana Anda dan saya menjaga hidup kita itu dengan benar. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang mencari Tuhan, dia pasti selalu menjaga hidupnya. Kalau di gereja nyanyi haleluyanya semua, ya kan? Kalau dari gereja, haleluya, kadang neteskan air mata. Padahal 2 jam yang lalu baru dibentaknya istrinya. Dan kalau berbicara tentang pemulihan, itu nilai-nilainya terletak bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Sekali lagi, orang yang mencari Tuhan pasti menjaga hidupnya. Orang yang mencari Tuhan pasti menjaga kelakuannya. Orang yang mencari Tuhan pasti menjaga tingkah lakunya. Kalau kita nggak menjaga kelakuan kita dalam hidup ini, maka pemulihan akan tinggal kenangan, kawan. Orang-orang yang mencari Tuhan pasti menjaga kelakuannya. Apa yang kita kerjakan tiap-tiap hari dalam hidup, itu yang Tuhan perhatikan. Dan apa yang kita dapat di gereja, seharusnya itu yang kita praktekkan. Apa yang kita dapat di gereja, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan. Kalau bicara aja pun kotor terus. Dengan orang lain bentak-bentak terus. Tak menghargai sesama. Pemulihan apa yang mau terjadi? Tak ada sesuatu yang terjadi, kawan. Tapi kalau kita semua yang ada di ruangan ini mulai menata hidup kita, khususnya menata hari-hari yang kita jalani dalam hidup, pemulihan pasti akan segera terjadi. Amin. Kalau Anda dan saya cari Tuhan, saya percaya orang-orang yang hidupnya mencari Tuhan, dengar di, orang-orang yang hidupnya mencari Tuhan, hidupnya pasti menjadi berkat. Dan ketika hidupnya menjadi berkat, dengar, maka hidupnya pun pasti diberkati. Tapi kalau hidupmu nggak jadi berkat, malah begitu kehadiranmu membuat orang gelisah, resah, takut, takkan ada terjadi pemulihan. Jadilah orang-orang yang selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kalau mungkin selama ini Anda bertanya, hidupku kok gini-gini aja ya? Kok gak dipulihkan hidupku ya? Selalu terus seperti ini. Saya mau bilang, cari Tuhan. Dan ketika Anda mencari Tuhan, Anda pasti menjaga kelakuan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Amin. Tengok Yosafat, tertekan, ketakutan.
Keputusan pertama yang dia ambil, ia memilih untuk mencari Tuhan. Yuk bilang sama sebelahnya, cari Tuhan kita kawan. Biasanya orang-orang yang perang itu selalu pasti punya strategi, ya kan? Pasti selalu pakai bahasa sehari-harinya, pasti ada taktik perangnya. Tapi waktu saya baca Alkitab ini, ada satu strategi yang gak masuk di akal yang Tuhan berikan sama Yosafat. Dari semua film yang saya tonton, dari semua film perang yang saya tonton, belum pernah ada strategi yang seperti ini. Hanya ada di 2 Tawarik 20 strategi perang yang aneh. Yuk kita baca mulai ayat 21. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bilang amin. Baru inilah strategi perang yang aneh yang saya temukan di atas muka bumi. Apa strateginya? Ternyata Yosafat bilang gini, pilih orang-orang untuk memuji Tuhan. Biasanya orang kalau perang taruh orang yang hebat di barisan paling. Ini enggak. Dipilihnya orang-orang dan disuruh orang-orang yang terpilih itu memakai pakaian kudus. Sesudah itu ngapain disuruhnya? Apa yang dinyanyikan? Di mana kalian? Kalau mau hidup Anda dan saya dipulihkan, pujilah Tuhan. Bukankah ini sebuah strategi perang yang aneh? Udah ketakutan kita bukan dipersiapkan orang-orang yang hebat, orang yang jago, tapi dipersiapkan orang-orang untuk memuji. Dan kalau dibaca, terjadi sesuatu yang luar biasa. Yosafat bilang gini, semua angkatan bersenjata ke belakang kau. Dan kau orang-orang yang sudah dipilih untuk memuji Tuhan, ke depan. Kalian nyanyikan pujian untuk Tuhan. Apa pujiannya? Mereka naikkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan waktu mereka lakukan itu, ayat 22 bilang, kita baca 1, 2, 3 ya. Dengar nih ya, waktu Anda punya banyak masalah, punya banyak persoalan, terhimpit, tertekan, naikkan pujian untuk Tuhan. Waktu Anda naikkan pujian untuk Tuhan, itu artinya Tuhan yang mengambil alih perangmu, dan Dia yang maju berperang melawan engkau, dan kemenangan menjadi milikmu. Jadi jangan pernah anggap remeh terhadap puji-pujian. Maaf nih, jujur saya,
Dan orang yang sering datang terlambat ke gereja, berarti dia gak menganggap pujian itu adalah sesuatu yang penting. Sementara Raja Yosafat yang sudah mau mati, terancam nyawanya, strategi yang dilakukannya, dia naikkan puji-pujian untuk Tuhan. Ternyata ada kuasa di balik pujian yang kita naikkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Aneh kan? Aneh enggak? Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi lagi diserang ini, ditekan, ketakutan, malah nyanyi. Justru Alkitab mencatat mereka enggak menggunakan senjata perang mereka, tapi justru mereka memuji Tuhan. Aneh kali. Tapi Tuhan kasih sebuah kemenangan besar bagi Yosafat. Amin. Rindu hidupmu untuk dipulihkan, sering-sering naikkan pujian untuk Tuhan. Rindu hidupmu dipulihkan, sungguh-sungguhlah dalam memuji Tuhan. Bukankah ini cerita Yosafat ini mengingatkan kepada Anda dan saya betapa pentingnya menaikkan pujian bagi Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, ternyata itu bisa memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita memuji Tuhan, ternyata itu bisa memberikan kemenangan bagi kita. Waktu kita memuji Tuhan, ternyata terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ayat 25 sampai ayat 26 bilang, coba buka ayat 25 sampai 26. Lalu waktu udah siap mereka nyanyi, firman Tuhan bilang, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Berapa hari? 3 hari lamanya. Waktu mereka ambil keputusan cari Tuhan, mereka naikkan pujian untuk Tuhan. Kemenangan besar mereka terima. Dan Alkitab mencatat mereka turun ke medan perang. Mereka bukan turun untuk berperang, mereka kutip itu semua hasil jarahan. Dan firman Tuhan mencatat itu bukan sehari 2 hari, tapi 3 hari lamanya. Bayangkan betapa banyaknya itu. Saya mau bilang, orang-orang yang punya keseriusan dalam mencari Tuhan, memuji Tuhan, akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan. Bilang sama sebelahnya, serius kalau nyanyi kawan bilang. Dibuat Tuhan waktu nyanyi orang itu, dibuat Tuhan saling bunuh semua itu. Saling bunuh mereka semua. Semua barang-barang yang dibawa musuhnya itu tadi, dibawa mereka pulang. Sampai kewalahan mereka membawa semua jarahan itu. Ternyata Yosafat dikasih hikmat sama Tuhan. Waktu dia menempatkan pemuji di barisan terdepan, dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan lakukan sesuatu bagi kehidupannya. Amin. Makanya untuk yang kesekian kalinya saya sampaikan, jangan main-main waktu memuji Tuhan. Jangan main-main waktu menyembah Tuhan. Ada kita lagi menyembah, terbuka mataku, ku tengok main HP dia terus. Udah gitu doa pun main HP dia terus. Dalam hatiku apalah yang dicarinya ini waktu dia datang beribadah. Belum sadar dia, ternyata melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan, itu bisa menggerakkan hati Tuhan melakukan sesuatu bagi kehidupan kita. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan main HP, bilang.
Karena ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang berkata kepada Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Dan aku tahu, dan aku percaya Kau sanggup kerjakan hal itu. Dan Tuhan turun tangan mengerjakan sesuatu buat kita. Amin. Makanya nyanyi yang serius. Kalau nyanyi, nyanyilah yang serius kawan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Ini enggak, ku pandang wajahmu dan berseru. Untung bukan aku Tuhan. Kalau aku Tuhan, ku cabut langsung nyawanya itu. Ih kau sana. Untung aja lah enggak Tuhan aku, ya kan? Pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Ini enggak tidur lagi, tidur terus. Kalau enggak badannya yang tidur, matanya yang tidur. Dari atas ini kan kelihatan semuanya kan. Saya tahu mana yang serius, mana yang enggak. Kalau saya tahu mana yang serius, mana yang enggak, apalagi Tuhan. Pokoknya kalau yang nggak serius itu duduknya pun udah mulai selonjor. Itu calon lah itu. Bentar lagi gini lah itu kan. Kalau main HP segar ya kan. Jalan-jalan segar. Suruh muji Tuhan. Kalau seperti itu bagaimana hidup kita mau dipulihkan? Kapan hidup kita mau dipulihkan? Yuk, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Amin.